Cara membuka aura toko pakaian yang ada di dalam pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, perlu Anda ketahui ya untuk saudaraku semua, bahwa untuk membuka aura itu banyak sekali ragamnya dan caranya. Namun secara khusus saya kelompokkan itu menjadi dua, secara spiritual dan non spiritual. Dan saya beri contoh kecilnya ya, yakni untuk membuka aura wajah. Nah, usaha spiritualnya itu adalah Anda dengan mendawamkan atau melanggengkan, ya, melanggengkan wudhu. Ya. Sedangkan usaha non spiritualnya itu adalah mencuci wajah dengan sabun ya, agar wajah Anda itu terlihat bersih. Nah, di sini sama-sama membasuh wajah, tetapi yang satu itu secara spiritual dan yang satu itu secara non spiritual. Nah, begitu pula ya. Nah, begitu pula cara membuka aura toko pakaian yang ada di dalam pasar. Nah, itu ada secara spiritual dan non spiritual. Nah, untuk membuka aura secara spiritual ya, Anda bisa menggunakan mustika pelarisan khusus atau sarana spiritual yang lainnya. Monggo silahkan. Sedangkan untuk non spiritual, nah itu ada beberapa contoh ya yang akan saya share dalam video kali ini. Nah, langsung saja, berikut ini adalah contoh cara membuka aura toko pakaian yang ada di dalam pasar secara non spiritual. Nah, yang pertama itu adalah pencahayaan toko yang bagus. Pastikan pencahayaannya itu bagus, jangan remang-remang. Nah, nanti banyak manfaat yang didapatkan ketika pencahayaannya itu bagus. Ya, mulai dari terlihat bersih, dan pembeli itu mau melihat detail kain pun itu tidak merasa susah. Dan toko Anda itu akan terlihat menonjol ya, jika dibandingkan toko pakaian yang lainnya. Terus kemudian yang kedua itu adalah menyediakan jalan yang longgar di depan toko Anda. Nah, simpel saja ya, ketika jalan di depan toko Anda itu sempit, apapun penyebabnya, maka orang-orang itu akan enggan untuk lewat di depan toko Anda. Lalu yang ketiga itu adalah penataan barang dagangan yang bagus, rapi, dan enak dipandang. Nah, hanya karena penataan saja itu bisa membuat barang dagangan Anda itu bisa terlihat murahan dan bisa juga terlihat berkualitas. Dan pembeli itu mau untuk membeli dengan harga yang sangat tinggi. Ya, saya contohkan ya, misalkan pakaian yang digantung atau yang dipajang dengan rapi pasti akan terjual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan pakaian yang hanya sekedar dilipat, ditaruh di keranjang. Nah, itu padahal pakaian barangnya itu sama. Nah, itu lebih baik untuk dipajang, insya Allah seperti itu. Terus kemudian yang keempat itu adalah pemilihan warna tembok. Nah, silahkan Anda bisa pilih warna yang cerah,
jangan yang gelap. Ya kecuali memang tema dari toko Anda itu memang serba gelap, ya monggo silahkan. Nah, jika tema warnanya itu gelap, ya maka pencahayaannya ya lampunya harus terang juga. Dan memang benar-benar Anda tata dengan bagus. Terus kemudian yang kelima itu adalah jaga penampilan diri Anda atau karyawan Anda. Ya, penampilan orang yang menjaga toko pakaian itu memang harus bagus, nyetil lah coba ya, agar pembeli itu percaya kepada saran-saran Anda ketika memilih pakaian yang dipilih tersebut. Ya minimal pembeli itu suka melihat penampilan Anda, dan si pembeli itu tertarik untuk mampir ke toko Anda. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu ini. Nah, sebelum saya tutup video ini, ada 2 catatan yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semua. Yang pertama itu adalah tips yang saya sebutkan itu adalah untuk pedagang pakaian di pasar tradisional, bukan di pasar modern seperti mall dan sejenisnya. Dan untuk yang kedua itu adalah tokonya yang di dalam pasar, bukan yang di luar pasar. Ya karena nanti itu beda tempat, itu juga beda untuk caranya. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara membuka aura toko pakaian yang ada di dalam pasar tradisional ini. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua, para pejuang dagang. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan langsung kepada saya, monggo, atau sama asisten saya, Mas Adi, monggo silahkan. Untuk nomor kontaknya sudah ada dalam deskripsi video ini. Lalu ada satu lagi ya, jika Anda belum subscribe channel ini, maka segeralah untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, saya Pak Romdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.